Pembukaan film ini adalah serangan mendadak ke markas Korea Utara oleh pasukan khusus Korea Selatan yang dipimpin oleh Yoo Si-jin. Ketika semua pasukan sudah siap di posisi tempur, Yoo Si-jin dan Seo Dae-yang melepaskan semua senjata, perlahan memasuki sarang serigala tanpa rasa takut sedikit pun. Dia ingin bernegosiasi dalam damai. Pemimpin di sini, bernama An Jong-jun, tampaknya ingin bertarung 1 lawan 1. Karena suka, kedua pasukan khusus mengeluarkan pisau dan bertarung jarak dekat dengan lawan. Tebasan pisau yang sangat tajam mengarah ke lawan, beberapa orang tumbang dalam sekejap. Saat ini, Yoo Si-jin dan pemimpin terus bertarung tanpa ada yang mau mengalah. Dalam ketidaksengajaan, Yoo Si-jin terkena tebasan di perut, tetapi pisaunya juga sudah menempel di leher komandan itu. Seorang lainnya menodongkan pistol ke kepala Yoo Si-jin untuk mengancam, tetapi penembak jitu dari pihak Korea juga sudah membidik langsung ke kepala prajurit Korea Utara, memaksa mereka menjatuhkan senjata dan mengakhiri pertempuran. Mendapat cuti, tetapi kedua pasukan khusus itu tampaknya merindukan pekerjaan mereka. Hiburan pun harus memilih permainan menembak yang baru. Dia tidak mau, tiba-tiba terdengar teriakan ada pencuri. Dia berhasil merampas sebuah sepeda motor lalu melarikan diri. Sekalian pistol yang sedang dipegang di tangan, kedua pasukan khusus itu langsung bertindak keadilan. 100 tembakan 100 kena, dia jatuh terkapar. Setelah itu Yoo Si-jin dengan hati penuh kasih masih membantunya memberikan pertolongan pertama sementara. Seo Dae-yang pun menelepon ambulans. Aksi yang sangat keren seperti itu, tetapi kedua pria itu termasuk tipe orang yang suka bermain boneka binatang. Saat ini, Seo Dae-yang menyadari ponselnya hilang tanpa jejak. Dia ingat bahwa mungkin pencuri itu telah mengambilnya. Pria muda berambut pirang itu telah dibawa ke rumah sakit. Sungguh beruntung karena diperiksa oleh dokter cantik Kang Mo-yeon. Namun ketika dia baru saja pergi, dia sudah melepas semua perban dan berencana melarikan diri. Tidak disangka ketahuan oleh Mo-yeon, tentu saja harus kembali masuk. Yoo Si-jin dan Seo Dae-yang juga sudah tiba di rumah sakit, tepat saat si pirang juga baru saja kabur keluar. Keduanya berkeliling mencari dan menemukan ponsel itu ada pada Dr. Mo-yeon. Karena mengira mereka adalah orang jahat, Mo-yeon tidak mau bicara dan menyuruh kedua pria itu pergi agar dia bisa bekerja. Ketika sampai di luar, kedua pria itu menemukan si pirang sedang dipukuli habis-habisan oleh kelompok preman senior. Tidak ingin membiarkan orang jahat berbuat semena-mena, kedua pria itu datang lagi untuk menyelamatkan dia dan mengetahui bahwa untuk keluar dari organisasi preman itu, dia harus membayar iuran. Seo Dae-yang merasa tidak adil sehingga mengaku sebagai kakak dari si pirang itu dan memberi mereka pelajaran. Setelah itu kedua pria itu membawa Kim Ji-beom ke rumah sakit untuk dirawat. Di sini mereka bertemu dengan perwira Yoon Myung-jo. Ketika menerima pasien sudah separah ini, Dr. Mo-yeon mengira dia dianiaya oleh Yoo Si-jin sehingga meminta untuk memanggil polisi untuk menyelidiki. Yoo Si-jin mengejar untuk menjelaskan, tetapi Mo-yeon tetap tidak percaya dan mengeluarkan ponsel memanggil 112. Ini akan sangat merepotkan, jadi Yoo Si-jin terpaksa menghentikannya dengan adegan melempar ponsel yang sangat sinematik. Dia menjelaskan bahwa dia adalah tentara yang sedang cuti dan karena ingin mendapatkan kembali ponselnya, dia terlibat dalam kasus ini. Sersan Myung-jo bisa memverifikasi hal itu. Sementara itu Myung-jo sedang menyalahkan Seo Dae-yang. Dae-yang adalah kekasihnya, mengapa selalu menghindarinya sehingga dia sangat khawatir. Tetapi Seo Dae-yang tampaknya tidak ingin melanjutkan hubungan ini sehingga Myung-jo tidak terima. Setelah identitas dikonfirmasi, Mo-yeon masih belum yakin tentang masalah penyerangan itu sehingga Yoo Si-jin harus mengikutinya kembali ke ruang pengawasan untuk memutar ulang kamera keamanan. Di sini mereka berdua melakukan percakapan ringan dan lebih memahami satu sama lain. Yoo Si-jin merasa gadis ini sangat menarik dan manis. Setelah mengamati di kamera, Mo-yeon sangat terkejut melihat kedua pria itu mengalahkan semua gangster. Dia bahkan terus bersorak. Karena kekerasan itu, Yoo Si-jin hanya bisa tertawa canggung. Karena sudah mengikuti Yoo Si-jin sepanjang hari di rumah sakit, Mo-yeon ingin menebusnya dengan mengobati luka di perutnya. Itu adalah luka dari pertempuran dalam misi penyelamatan sebelumnya. Karena berkelahi jadi agak berdarah. Saat ini, hanya ada 2 orang di ruangan itu sehingga dia mulai menunjukkan keterampilan merayunya yang luar biasa kepada Mo-yeon. Dia ingin kunjungan kembali akan disambut oleh Dr. Mo-yeon yang cantik. Beberapa hari kemudian, Seo Dae-yang datang ke rumah sakit untuk membayar biaya rumah sakit Kim Ji-beom dan Yoo Si-jin pergi menemui Dr. Mo-yeon. Tepat saat Yoo Si-jin melihat Mo-yeon sedang berjuang menyelamatkan pasien kritis, dia segera bergegas membantu mendorong berangkar dengan cepat. Setelah itu dia menunggu di pintu ruang operasi hingga malam tetapi tidak melihat Mo-yeon.
Malam itu, Yu Si-jin menerima telepon permintaan maaf dari Moyeon karena dia telah membiarkannya menunggu, tetapi berkat itu Yu Si-jin mendapatkan janji kencan dengan Moyeon. Yu Si-jin sedang berdiri di lobi rumah sakit menunggu Moyeon. Ketika berita mengumumkan 2 pejabat tinggi Pakistan ditangkap, segera setelah itu dia menerima misi dan bergegas pergi. Dia juga menelepon untuk memberitahu Moyeon bahwa dia harus pergi. Mengetahui dia ada di atap, dia bergegas naik, tetapi sesampainya di sana belum sempat mengerti apa yang terjadi, dia melihat helikopter datang. Yu Si-jin hanya sempat meminta maaf kepada Moyeon dan mengajaknya menonton film di akhir pekan lalu naik pesawat pergi. Moyeon mengikuti pesawat itu dengan pandangan mata penuh penyesalan. Saat ini di pesawat tim pasukan khusus Yu Si-jin sudah siap. Ketika lampu tanda pesawat menyala, pintu kompartemen belakang terbuka, mereka mulai mendekati area penyelamatan. Dalam sebuah latihan penyelamatan sandera, rekan Yu Si-jin menginjak kabel ranjau. Dengan demikian dianggap seluruh tim tewas. Karena hal itu pula kekuatan tuan rumah menyombongkan diri meremehkan pasukan khusus Korea yang lemah tidak bisa melaksanakan tugas. Semua orang hanya bisa menahan diri, tetapi Yu Si-jin tidak. Dia bergegas maju berkelahi dengan Kapten Pau Fek dari Pakistan. Pertarungan kedua pria itu seolah mewakili 2 negara untuk memulihkan kehormatan sehingga tidak ada yang berani ikut campur sampai atasan datang. Di pihak Moyeon, seorang rekan kerja yang pendendam dan suka pamer, pengalaman operasinya belum mahir tetapi bersikeras ingin menjadi operator utama. Akibatnya dia mengenai pembuluh darah sehingga pasien hampir meninggal. Moyeon berjuang di samping, operasi yang sudah sulit kini menjadi semakin berbahaya, dia berusaha keras merebut kembali nyawa pasien. Secara paralel saat ini, di medan perang Yu Si-jin juga berjuang keras untuk menyelesaikan tugas negara. Akhirnya Yu Si-jin berhasil melenyapkan seluruh kekuatan pihak musuh, menyelamatkan sandera. Moyeon juga berhasil menyelamatkan pasien dari bahaya. Ketika keluar dari ruang operasi, dia sangat marah karena tindakan ambisius tanpa batas dari rekan kerjanya barusan. Ketika punya waktu luang, Moyeon masih teringat Yu Si-jin. Dia tidak mengerti bagaimana pekerjaan dia begitu istimewa sehingga muncul dan menghilang. Sekarang hanya bisa melihatnya melalui foto röntgen untuk mengurangi kerinduan. Keesokan paginya setelah jam kerja selesai, Moyeon berjalan keluar dengan wajah lesu. Dia terkejut melihat Yu Si-jin sudah menunggu di sana sehingga buru-buru menutupi wajahnya tanpa riasan yang kurang percaya diri. Meski begitu Yu Si-jin tetap berjalan mendekatinya, tetapi dia memuji Moyeon terlihat sangat cantik tanpa riasan sehingga dia merasa sangat senang. Yu Si-jin mengantar Moyeon pulang, dia meminta dia untuk menelepon makanan cepat saji, sementara dia masuk ke kamar untuk mencuci rambut. Saat menunggunya, Yu Si-jin berjalan berkeliling melihat-lihat rumah. Moyeon sedang mencuci rambut, tiba-tiba airnya habis. Dia melilitkan handuk keluar berpura-pura sudah selesai mencuci, tetapi sungguh lucu ketika Yu Si-jin menemukan pemberitahuan pemadaman air. Maka Moyeon buru-buru mengambil air dari kulkas untuk menyelamatkan rambutnya. Yu Si-jin merasa gadis ini sangat menarik dan manis. Setelah itu keduanya makan bersama dengan gembira lalu pergi ke bioskop untuk berkencan, menonton film dengan orang yang disukai, sungguh hal yang luar biasa. Keduanya sangat gugup tentang apa yang akan terjadi ketika lampu bioskop padam, lalu Yu Si-jin menerima telepon yang mengumumkan misi baru dan harus pergi. Ditinggal lagi membuatnya sedikit kesal. Keduanya mengantar ponsel kembali ke rumah sakit dengan tergesa-gesa. Ternyata kepala departemen berpihak untuk mempromosikan dokter yang pernah membuat pasien hampir meninggal itu karena dia punya koneksi dan uang sehingga mengabaikan Moyeon yang memiliki kemampuan nyata. Dia sungguh tidak terima. Sekarang dia memiliki jabatan yang lebih tinggi dari Moyeon sehingga mulai bertingkah menyuruh-nyuruh Moyeon membuatnya sangat kesal. Keduanya berhenti adu mulut lalu saling menjambak rambut, bertekad bertarung sampai mati. Untungnya rekan-rekan kerja sudah sempat datang menghentikan pertarungan itu. Moyeon kemudian harus duduk menghafal naskah untuk acara wawancara menggantikan dia besok. Dalam suasana hati yang sangat tertekan, hanya bisa menangis karena tidak berdaya. Hari ini komandan mengumumkan tim Yu Si-jin mendapat cuti 8 bulan, tetapi sebenarnya itu adalah perintah penugasan terselubung. Oleh karena itu Yu Si-jin datang menemui Moyeon untuk berpamitan. Moyeon benar-benar tertarik padanya, meskipun ditinggal beberapa kali dia tetap tidak marah tetapi hanya butuh penjelasan. Namun setiap kali bertemu lagi, dia hanya mengatakan itu adalah misi dan tidak boleh diungkapkan sesuai peraturan sehingga dia kecewa. Dia mengerti bahwa dia adalah pasukan khusus, mempertahankan nyawanya dengan menukar nyawa orang lain.
Dia sendiri setiap hari berjuang mempertahankan nyawa pasien. Baginya nyawa manusia adalah hal yang paling berharga, meskipun idealisme menyelesaikan misi untuk menjaga kebebasan dan perdamaian tidak bisa mengalahkannya. Karena pandangan yang bertentangan, dia juga tidak berharap lebih dari pertemuan ini. Keduanya memutuskan untuk berhenti. 8 bulan kemudian di Medan Uruk, saat ini tim UC Jin sedang melakukan misi penjinakan ranjau yang sangat berbahaya. Mereka menemukan bom yang belum meledak sehingga UC Jin meminta rekan-rekannya untuk menjinakkannya dan dia akan bertanggung jawab penuh. Setelah itu, ketika dimarahi oleh atasan, UC Jin bahkan berakting dengan pura-pura bahwa karena Seo Dai yang pandai menulis tetapi tidak mau menulis surat bantuan juga tidak mau menghentikannya, sehingga bos hanya bisa kehabisan kata-kata. Setelah itu dia menghukum kedua pria muda itu untuk berlari beberapa putaran. Di pihak rumah sakit, setelah sukses menyelesaikan tugas tampil di televisi sebelumnya, Moyeon berhasil naik jabatan menjadi profesor, menjadi perwakilan rumah sakit dan bertanggung jawab atas pemeriksaan ruang VIP. Namun karena itu pula dia dibatasi masuk ruang operasi, padahal rekan kerja itu masih saja iri padanya. Dan fakta bahwa Moyeon merindukan UC Jin juga tidak berubah. Moyeon sedang bersama semua orang ketika direktur rumah sakit datang mengundang Moyeon makan malam. Sesampainya di sana baru dia sadar dia punya niat buruk. Orang yang berintegritas seperti Moyeon tidak mudah dibujuk seperti itu, sehingga dia langsung menolaknya. Dia meletakkan sekantong buku di wajahnya tanpa sungkan sedikit pun. Tidak disangka, keesokan harinya dalam rapat di rumah sakit karena balas dendam, dia mengeluarkan perintah agar tim Moyeon pergi menjadi sukarelawan ke tempat yang jauh. Moyeon sangat marah tetapi hanya bisa pasrah dengan keputusan itu. Dengan cepat seluruh tim harus pindah ke Uruk. Cuaca panas di sana benar-benar membuat orang lelah. Akhirnya pesawat Perserikatan Bangsa-Bangsa pun tiba untuk menjemput rombongan. Angin baling-baling terlalu kencang sehingga syal Moyeon terlempar ke udara. Dia terus mengejar untuk mengambilnya sampai ketika dia mendongak, dia tidak bisa menahan keterkejutannya melihat UC Jin yang dia rindukan siang dan malam perlahan mendekat. Namun dia melewatinya seperti dua orang asing lalu berhenti tepat di dekat syal itu yang membuat napasnya terhenti sejenak dan berdiri terpaku. Dia memperkenalkan dirinya kepada semua orang, timnya akan bertanggung jawab memindahkan dan membawa seluruh kelompok ke kamp pengungsian. Setelah itu, UC Jin mengambilkan syal untuk Moyeon, tampaknya dia masih belum pulih dari keterkejutannya dalam momen yang sudah lama tidak bertemu ini. Setelah tiba di area pangkalan, kelompok dokter disambut dengan sangat hangat oleh para prajurit. Hal itu membuat mereka merasa sangat senang dan jauh lebih gembira. Kim Ji Beom juga tidak lupa datang menyapa dermawannya. Moyeon tidak bisa tidak terkejut melihat pemuda pencuri itu sudah dewasa seperti ini. Meskipun bersikap biasa saja, tetapi dalam hati UC Jin sangat khawatir. Dia merasa canggung karena sebelumnya sudah memutuskan hubungan dengan Moyeon, tetapi sekarang harus bekerja sama di tempat ini, sehingga masih berpura-pura tidak mengenalnya yang membuatnya kecewa. Seo Dai yang tiba-tiba menerima surat dari Letnan Yun Myung Jo yang mengatakan dia telah mengajukan diri untuk pergi ke medan perang Uruk agar mereka berdua bisa bersatu kembali. Sebelumnya Yun Myung Jo telah membangkang ayahnya yang juga seorang kolonel. Dia ingin putrinya berpasangan dengan UC Jin, tetapi di mata Myung Jo hanya ada Seo Dai yang. Moyeon saat sedang berjalan-jalan bertemu dengan anak-anak yang bermain di dekat barak. Melihat seorang gadis kecil sedang menggerogoti sepotong besi dengan cukup menyedihkan, Moyeon memberikan sebatang coklat kepada gadis itu. Anak-anak di sekitarnya langsung mengerumuni Moyeon untuk meminta sehingga dia sangat canggung. UC Jin muncul membebaskannya dengan mengatakan mereka bisa datang ke pesta di luar barak, tetapi dia malah bercanda dengannya bahwa dia menyuruh mereka pergi segera agar tidak tertembak yang dia anggap sebagai lelucon. Tidak ingin terlibat dengannya, dia pun pergi. Dia tanpa sengaja menginjak sesuatu dan berteriak. UC Jin malah bilang itu adalah jebakan yang dibuatnya sendiri sehingga Moyeon sangat ketakutan. Dia menyuruhnya mencari cara untuk menyelamatkannya, lalu UC Jin menyisihkan kakinya ke samping agar dia bisa menggantikan. Moyeon tidak mengerti mengapa dia harus melakukan itu sehingga mendorongnya menjauh lagi. Begitu saja, mereka berdua saling dorong-mendorong beberapa saat, lalu kehilangan keseimbangan. Keduanya jatuh ke tanah dan saling menindih. Moyeon menunggu suara ranjau meledak tetapi malah mendengar suaranya bertanya, bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia membohonginya, padahal dia sudah takut sampai menangis. Moyeon pergi dengan marah. UC Jin langsung mengejar meminta maaf karena bercanda terlalu berlebihan. Melihat dia tulus, dia sementara memaafkannya. Saat ini lagu kebangsaan berkumandang. UC Jin berdiri tegak memberi hormat. Dia membalikkan Moyeon ke depan. Dia menyadari sehingga juga meletakkan tangan di dada. UC Jin diam-diam berkata bertemu dengannya lagi dia sangat senang.
Keesokan paginya, Moyeon mendapat kesempatan untuk mengagumi keindahan otot sejati dari para kakak laki-laki tentara. Tetapi dia yang masih terpesona malah diganggu oleh Yoo Si-jin. Memanfaatkan kesempatan pemeriksaan kesehatan, Moyeon membalas dendam pada Yoo Si-jin dengan memintanya memberi contoh mengambil darah terlebih dahulu. Melihat dia tampak takut, Moyeon semakin menjadi-jadi menggodanya kenapa tidak terlihat urat, tetapi dia tiba-tiba menekan jarum langsung ke urat di tangannya yang membuatnya terkejut. Saat ini Yoo Si-jin menerima kabar ada mobil terbalik. Sesampainya di sana dia menangkap pelaku yang menyamar sebagai orang dari tim bantuan PBB yang mengangkut barang ilegal sehingga menyerahkannya kepada polisi. Moyeon menanyakan kata sandi wifi untuk digunakan tetapi karena alasan keamanan tidak bisa diberi. Seo Dae-yang menyarankan dia pergi bersama Yoo Si-jin ke kota. Di tengah jalan, dia bertanya baru tahu dia perlu mentransfer uang muka rumah baru yang disewa untuk membuka klinik sebentar lagi. Mendengar gosip orang-orang dia juga sedikit mengerti karena direktur mesum itu, dia harus datang ke sini. Dia malah bercanda bahwa dia menolaknya untuk berkencan dengan orang seperti itu yang membuatnya kehabisan kata-kata. Karena takut dia akan dalam bahaya di tempat asing saat dia tidak ada, dia mengantarnya dan menitipkannya di rumah kenalannya. Gadis ini adalah orang Korea Rusia, pacar Daniel yang juga temannya. Setelah itu, Si-jin pergi melapor kepada atasannya tentang insiden tergulingnya mobil barusan. Ternyata mafia sedang merajalela, mereka menggunakan uang untuk menyuap polisi, meminta pembebasan orang-orang yang ditahan. Ketika kepala polisi menolak, dia bahkan menembaknya mati tanpa ragu. Seo Dae-yang menerima perintah mobilisasi mendesak, dia teringat cerita lama ketika sang kapten menangkapnya. Dia harus berpisah dari Yoon Myung-jo karena tidak ingin mempengaruhi masa depan dan prospek karirnya. Sampai sekarang, sekali lagi dia secara diam-diam memberi perintah seperti itu, tetapi dia hanya bisa menerima dengan sedih. Dari cerita Si-jin, Moyeon mengetahui kisah cinta yang terhalang antara Dae-yang dan Myung-jo. Saat ini, Si-jin telah mengantarnya ke pantai karena awalnya dia bilang ingin mengunjungi kapal legendaris. Dia memboncengnya di atas kano di tengah lautan biru yang luas. Melihat dia gembira dengan keindahan megah tempat itu, dia mengambil sebuah kerikil dan memberikannya sambil berkata akan kembali lagi nanti. Moyeon dengan gembira masuk untuk menjelajahi kapal. Moyeon terpesona oleh keindahan ini seolah-olah Si-jin juga sedang mabuk kepayang oleh kecantikannya. Moyeon dan Si-jin tiba tepat saat Ji-hun menggendong seorang anak laki-laki yang baru saja muntah dan pingsan untuk mendapatkan pertolongan pertama. Moyeon sudah lama memeriksa namun belum dapat mendiagnosis penyakitnya, tetapi Si-jin sekilas sudah tahu ini adalah kondisi keracunan yang langka di Korea, tetapi di sini umum seperti flu. Merasa dilangkahi membuat Moyeon sedikit tidak senang dan mengingatkannya untuk tidak ikut campur dalam urusan tim medis. Tetapi Si-jin kecewa melihat dokter yang mementingkan nyawa di atas segalanya yang dia sukai telah hilang. Saat ini pihak pusat medis mengeluarkan peringatan tingkat 2, seluruh barak militer beralih ke mode pertahanan. Ternyata ada pasien penting yang dipindahkan, yaitu ketua parlemen Arab. Sehingga semua informasi penting dilaporkan kepada pihak Istana Kepresidenan. Tim pengawal ketua parlemen meminta para dokter memberikan pertolongan pertama kepadanya dan menunggu dokter utama Arab tiba dalam waktu 1 jam. Namun karena kondisinya sangat kritis, pendarahan perut menyebabkan tekanan darah turun, Moyeon meminta untuk segera dilakukan operasi. Karena tidak percaya pada keahlian para dokter Korea, para pengawal mencegah operasi dilakukan, meskipun Moyeon berusaha keras meyakinkan. Komandan juga mengumumkan bahwa hidup dan mati kini tidak sepenting siapa yang akan bertanggung jawab. Melihat sikap Moyeon yang tegas, Si-jin bertanya apakah dia bisa menyelamatkannya. Ketika mendengar dia menjawab bisa, dia membangkang perintah atasan, bersama rekan-rekannya langsung menodongkan senjata ke arah para pengawal Arab. Si-jin bersama rekan-rekannya berbaris membentuk perisai untuk menghalangi para pengawal Arab dan siap membalas tembakan jika ada ancaman. Sementara itu, Moyeon dan para dokter membawa pasien ke ruangan dan melakukan operasi. Komandan terus meminta agar tindakan bodoh itu dihentikan, tetapi kedua pihak masih saling todong senjata. Di ruang operasi juga sama tegangnya. Semua orang sangat khawatir jika pasien meninggal, maka tidak hanya mereka, tetapi para prajurit di sini juga akan sulit selamat. Namun Moyeon tetap memutuskan untuk melakukan operasi. Setelah melalui proses penanganan pemotongan, penjahitan, dan pembersihan yang sangat menegangkan, akhirnya para dokter berhasil menghentikan pendarahan. Operasi berhasil. Dokter Arab itu justru menyalahkan Moyeon karena melakukan operasi saat pasien tidak sadarkan diri. Tetapi Moyeon membantah bahwa jika tidak, dia sudah menjadi mayat kering. Namun dia juga sangat khawatir karena pasien itu tidak tahu kapan akan sadar. Pihak Istana Kepresidenan sedang mengadakan pertemuan untuk mencari cara menyelesaikan insiden barusan. Si-jin karena tidak mematuhi perintah telah dicopot dari jabatan komandan,
Senjatanya disita dan ditahan di gudang logistik militer untuk menunggu perintah penanganan. Komandan Bayang Chun sangat marah menyalahkan Si Jin karena telah menimbulkan kekacauan dan membawa bahaya bagi banyak orang, tetapi Si Jin sama sekali tidak menyesali tindakan itu. Kepada Moyeon, dia mengatakan bahwa pilihan yang bahkan sampai sekarang belum pasti darinya telah menghancurkan belasan tahun usaha Si Jin di militer. Dan jika pasien VIP itu tidak sadar, maka semua akan sulit mempertahankan nyawa untuk kembali ke negara asal. Dia juga memerintahkan Daeyang untuk membatalkan misi kali ini dan segera berkemas pulang ke negara asal untuk menghindari dampaknya nanti. Daeyang hanya sempat datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Si Jin. Dia juga tidak lupa mengungkapkan rasa bangganya terhadap komandannya setelah kejadian hari ini. Mereka berjanji untuk bertemu lagi saat kembali ke negara asal. Setelah Daeyang pergi, Moyeon juga datang mengunjungi Si Jin di ruang tahanan. Dia merasa bersalah karena semua jadi begini, tetapi Si Jin mengatakan dia mengikuti motonya untuk selalu melindungi orang tua dan wanita cantiknya. Hal ini membuat Moyeon sangat tersentuh. Sebelum pergi, dia masih khawatir memberikan balsam hidung padanya, meskipun di ruangan sudah menumpuk banyak, tetapi dia mengatakan semua yang dia butuhkan dan dengan senang hati menerimanya. Baginya itu membawa cita rasa cinta. Akhirnya keberuntungan tersenyum, pasien VIP sudah sadar membuat semua orang lega. Pagi harinya ketua parlemen langsung dibawa helikopter kembali ke kota untuk dirawat di tengah perpisahan semua orang. Pihak istana kepresidenan menelepon Komandan Bayang Chun meminta untuk menjaga kerahasiaan operasi dari pihak Arab, sedangkan untuk Kapten Si Jin, penanganannya diserahkan kepada pihak militer. Maka Si Jin dibebaskan, rekan-rekan merayakannya dengan 7 hidangan tahu. Tahu dia dikerjai tetapi dia tetap dengan senang hati menerima hadiah itu. Mendengar dia sudah keluar, Moyeon juga gembira berlari datang, menyadari dirinya salah tingkah. Dia buru-buru berbalik pergi, tetapi Si Jin juga tidak sabar dan ingin bertemu dengannya segera. Keduanya saling berterima kasih dan semua kesalahpahaman sebelumnya dianggap selesai. Ketika keduanya masih berbicara, pengawal Arab yang dulu datang dengan hormat menjemput mereka. Ternyata mereka membawa keduanya untuk bertemu dengan ketua parlemen di rumah pribadinya. Dia sangat berterima kasih atas perbuatan Dr. Moyeon dan Kapten Si Jin. Untuk menunjukkan rasa terima kasih, dia memberinya kartu nama emas. Dengan kartu itu dimanapun dia berada di negara Arab akan dibantu. Setelah itu Si Jin menggunakannya untuk menyewa mobil pengawal tersebut. Dia punya waktu 2 jam untuk berkencan dengan Moyeon. Keduanya banyak bercerita sehingga tampaknya juga saling lebih mengerti. Saat sedang senang dia tiba-tiba menerima telepon. Tidak perlu dikatakan Moyeon juga tahu dia akan pergi lagi dan meninggalkannya sendirian. Di Korea sudah begitu, tetapi di sini juga tidak berbeda. Si Jin berusaha menjelaskan bahwa dia hanya mengkhawatirkannya. Moyeon akhirnya berhasil meyakinkannya untuk membiarkan dirinya ikut. Si Jin datang untuk melayat 2 prajurit yang pernah bersamanya berjuang hidup dan mati. Di sudut yang jauh ada bos mafia David Argus. Dia dan Si Jin pernah satu tim di militer. Sesampainya di rumah barulah Moyeon berani bertanya padanya tentang upacara pemakaman yang dulunya adalah rekan seperjuangannya. Dia sangat ingin menghiburnya sedikit, tetapi dia berharap dia tidak membahas masalah ini lagi, jadi Moyeon pun menyerah. Keesokan harinya Moyeon mencari Si Jin ke seluruh barak tetapi tidak menemukannya. Setelah bertanya baru tahu dia sudah ke markas besar untuk menerima hukuman, membuat dia sangat khawatir dan berlari ke sana menuntut keadilan untuknya. Si Jin baru saja menerima keputusan hukuman, yaitu denda gaji 3 bulan dan namanya dicoret dari daftar orang yang akan naik pangkat. Ketika melihat Moyeon masuk ke ruang komandan, dia langsung mengikutinya. Moyeon menuntut untuk menanggung semua tanggung jawab sendirian agar Si Jin tidak dihukum, membuat komandan marah besar. Si Jin buru-buru menariknya pergi. Dia menjelaskan padanya tentang misi seorang prajurit seperti dirinya dan berharap dia tidak ikut campur dalam urusan militer. Moyeon merasa terluka ketika kekhawatiran dan ketulusannya dianggap mengganggu olehnya. Ditinggalkan olehnya sehingga baru larut malam Si Jin tiba kembali di barak. Di hari yang sedih seperti ini, harus minum soju baru benar. Tepat pada saat itu, Moyeon juga masuk. Sekalian saja dia mengajaknya minum segelas, tetapi Moyeon sudah. Dia meminta maaf karena tidak mengerti situasinya. Si Jin juga ingin meminta maaf. Keduanya dapat mengobrol bersama lagi. Dalam keheningan sesaat, Si Jin mengungkapkan bahwa dia sangat ingin pergi menonton film dan minum soju bersamanya. Moyeon juga mengatakan bahwa dia sangat merindukannya. Memanfaatkan kesempatan yang tepat, Si Jin maju dan mencium Moyeon. Merasa sudah memenangkan hati gadis ini, tetapi kemudian Moyeon justru memeluk botol soju dan lari menghilang, membuat dia semakin bingung.
Keesokan harinya, Moyeon menerima telepon pemberitahuan tentang anak laki-laki yang keracunan timbal telah menghilang. Dia kembali ke rumah sakit dan hanya menemukan gambar yang dilukis anak itu sebagai petunjuk. Saat tidak tahu harus berbuat apa, si Jin datang, masih malu dengan ciuman tadi malam sehingga Moyeon kembali bersikap acuh tak acuh padanya. Melihat ke gambar, si Jin langsung mengenali ini adalah desa Brekie tempat anak itu tinggal. Karena hanya dia yang tahu jalan, Moyeon terpaksa meminta bantuannya. Di mobil si Jin sengaja mengungkit kejadian tadi malam tetapi karena masih merasa malu Moyeon tetap ingin menghindar semaksimal mungkin. Dia hanya berharap dia tidak menganggap itu sebagai hal buruk karena dia sudah memikirkannya 1000 kali baru punya keberanian itu. Sesampainya di desa, mereka bertemu anak laki-laki itu yang sudah sehat sehingga Moyeon hanya berpesan kepada ibunya agar anak itu makan dan minum obat tepat waktu. Setelah itu keduanya pergi makan di warung langganan si Jin. Dia berusaha fokus pada Moyeon agar tidak melihat pelayan seksi warung itu. Setelah selesai makan, si Jin baru saja keluar tiba-tiba bertemu lagi dengan penyelundup senjata yang dulu. Seharusnya sekarang dia sudah di penjara. Sampai Moyeon keluar, dia bilang dia ada urusan mendesak harus pergi jadi dia harus ke rumah Daniel untuk pinjam mobil pulang ke barak lebih dulu. Begitu dia pergi si Jin mencabut pistolnya dan menuju ke arah para mafia. Setelah beberapa pertanyaan kedua orang itu sama sekali tidak takut bahkan memberikan tantangan yang memaksa si Jin menembak ban mobil sebagai peringatan. Setelah itu rekan kedua orang itu juga membawa senjata panas keluar. Pemimpin geng itu bertanya kepada si Jin. Ini bahkan kejutan yang lebih besar karena dia adalah Kapten Argus, mantan rekan setim si Jin. Kembali ke masa lalu, si Jin dan Argus pernah ditangkap dan disiksa secara brutal oleh musuh untuk mendapatkan informasi rahasia. Untungnya keduanya diselamatkan oleh pasukan Korea. Tetapi komandannya saat itu sayangnya terkena tembakan dan meninggalkan luka yang sangat besar bagi si Jin. Si Jin tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi dalam situasi ini. Dia sudah berubah, bahkan bangga karena menghasilkan banyak uang dari menembak, sehingga memperingatkan si Jin jangan ikut campur urusan orang lain dan biarkan dia tenang. Benar-benar membuat dia menyesal. Jadi si Jin memutuskan untuk memutuskan hubungan persahabatan ini mulai sekarang. Di sisi lain, Moyeon setelah berhasil meminjam mobil sedang dalam perjalanan melaju ke barak. Karena terus mengkhawatirkan si Jin, Moyeon hilang fokus nyaris menabrak mobil di depannya sehingga mobilnya hilang kendali dan meluncur lurus ke tepi jurang. Mobil tergantung di tepi jurang. Moyeon ketakutan karena tidak bisa maju juga tidak bisa mundur. Untungnya saat ini si Jin menerima teleponnya. Begitu mendengar suaranya, dia langsung berteriak minta tolong. Si Jin segera berlari ke sisinya. Sambil menunggu, Moyeon mengeluarkan ponselnya dan sambil menangis merekam pesan terakhir dengan putus asa. Tiba-tiba mobil bergerak maju lagi yang membuatnya semakin ketakutan dalam situasi yang sangat genting. Tepat pada saat ini, si Jin muncul. Dia langsung duduk di sampingnya tetapi tidak membuat Moyeon berkurang kepanikannya. Karena mobil sudah hampir terjun ke bawah tidak bisa berbalik, si Jin memilih untuk langsung menerjang turun. Dia menggenggam erat tangan Moyeon menyemangatinya setelah itu menekan keluar kantong udara mobil dan baik mobil maupun orangnya bersama-sama meluncur ke laut. Sangat cepat si Jin membawa Moyeon ke darat dan melakukan pernapasan buatan padanya. Moyeon sadar masih belum pulih sepenuhnya. Dia terus-menerus menyalahkan si Jin sebagai orang gila. Dia tersenyum lega karena keduanya sudah tidak apa-apa. Kembali ke barak, si Jin segera memakaikan jaket pada Moyeon karena pakaian basah telah memperlihatkan semua pakaian dalamnya. Dia boleh melihat tetapi orang lain tidak boleh. Argus semakin merajalela karena uang dan berlian. Dia tidak segan menggunakan segala cara, bahkan membunuh dan merebut wilayah. Gubernur Yangsu ketakutan setengah mati. Keesokan harinya, si Jin dan Moyeon membawa mobil yang rusak parah itu untuk dikembalikan kepada Daniel. Daniel ambruk saat melihatnya. Moyeon bermaksud membayar ganti rugi tetapi Daniel mengatakan dia akan memperbaikinya sendiri. Si Jin telah membeli satu set walkie-talkie. Dia mengajari Moyeon cara menggunakannya. Di sini menggunakannya lebih praktis daripada ponsel. Saat ini Myung Jo datang. Dia dipindah tugaskan ke sini untuk membantu tim medis tetapi berbohong bahwa dia datang ke sini untuk menikah dengan si Jin membuat Moyeon cemburu sehingga ketika keluar, dia masih berusaha. Moyeon menguping apa yang mereka berdua bicarakan. Keesokan harinya, Moyeon melihat semua orang mengadakan pesta perpisahan. Setelah bertanya baru dia tahu besok masa penugasan militer si Jin akan berakhir dan dia akan kembali ke negara asal. Moyeon merasa kesal karena dia adalah orang terakhir yang tahu. Dia sangat ingin menanyakannya tetapi tidak tahu bagaimana memulai
memulainya. Tiba-tiba walkie-talkie-nya berbunyi dengan suara dia berbicara yang membuatnya terkejut. Sangat cepat keduanya melakukan percakapan pribadi. Sebelum pergi, si Jin ingin memperjelas tentang ciuman hari itu, apakah dia harus meminta maaf atau menyatakan cinta padanya. Moyeon juga jujur, mengatakan dia menarik baginya tetapi juga sangat berbahaya. Tunggu sampai dia bisa mengatasi ketakutan. Untuk saat ini dia hanya menerima permintaan maaf. Keduanya kembali ke kamar tetapi hati mereka sama-sama dipenuhi pikiran. Keesokan paginya, Moyeon sudah tidak melihat si Jin lagi. Dia sudah pergi tanpa ucapan perpisahan. Benar-benar tidak berperasaan. Tanpa dia di sini, barulah dia mengerti bagaimana rasanya hampa. Sesampainya di negara asal, si Jin mendatangi Daeyang, sekalian pamer pada para junior yang terkesima. Setelah itu, keduanya pergi minum beberapa gelas. Di sini mereka berpapasan lagi dengan sekelompok rekrutan baru. Juga karena ucapan Daeyang dalam pelatihan barusan jika bertemu di luar lepaskan pangkat dan berduel yang membuat mereka semua menyerbu ingin menyerang. Keduanya berlari kencang, untungnya berkat keterampilan profesional mereka cepat berhasil lolos dari pengejaran. Keseruan berakhir, masing-masing pulang ke rumah. Di dalam bus, si Jin sangat merindukan Moyeon, sama seperti dia di sini juga sangat merindukannya, bahkan bertanya-tanya sudah berapa kali dia melewatkannya. Sudah begitu, seorang anak kecil bahkan memberinya gambar yang digambar seperti dia, dan dia sudah menjadi pasangan membuat dia semakin merindukannya. Si Jin memegang kerikil di tangannya, teringat hari itu dia mengembalikannya karena berpikir dia akan kembali ke sini lebih dulu darinya. Tak disangka Moyeon sudah berdiri dari ketinggian melihat ke arah kapal. Dia sudah memikirkan hal ini sebelum dia karena besok dia sudah harus meninggalkan tempat ini dan kembali ke negara asal. Seluruh tim dengan gembira mengambil beberapa foto untuk mengabadikan kenangan. Setelah itu berpindah menggunakan helikopter untuk menuju bandara. Melihat tanah ini dari jarak jauh seperti ini, semakin membuat Moyeon terharu. Tepat pada saat ini gempa bumi dahsyat terjadi menghancurkan seluruh bangunan dan rumah di sini. Situasinya sangat kacau. Di bandara, sementara semua orang mencari cara untuk meninggalkan Uruk, maka kelompok dokter Moyeon meminta izin untuk tinggal dan berpartisipasi dalam upaya penyelamatan. Pihak Korea juga segera mengirim orang ke Uruk untuk membantu penyelamatan, termasuk si Jin dan Daeyang, karena lebih dari segalanya, di sana ada dua wanita yang mereka cintai. Pihak Uruk saat ini, pekerjaan penyelamatan dan evakuasi korban di lokasi pembangunan pembangkit listrik berlangsung sangat tegang. Suasana duka menyelimuti, para prajurit dan kelompok dokter semua berusaha keras. Meskipun demikian, mereka tetap tidak berdaya di hadapan pasien yang tidak bisa diselamatkan. Menjelang malam, jumlah korban tewas sudah mencapai 14 orang. Akhirnya kelompok si Jin juga telah tiba, melihat dia perlahan berjalan mendekat membuat Moyeon seolah meledak dalam kegembiraan. Bagi si Jin juga sama, bertemu lagi dengan orang yang dicintai setelah sekian lama berpisah dalam situasi ini, perasaannya sungguh sulit diungkapkan. Moyeon berdiri terpaku sampai seorang pria datang meminta bantuan, barulah dia sadar kembali. Si Jin mulai membagi tugas kepada para prajurit dan semua masuk posisi. Si Jin bertemu lagi dengan Moyeon ketika dia sedang mengikat tali sepatu, dia langsung membantunya. Dia mengungkapkan bahwa dia sangat khawatir dan sangat menyesal pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Moyeon meskipun sangat mencintai hanya berpesan agar dia hati-hati. Keduanya kembali berpisah untuk melaksanakan tugas. Keesokan harinya, upaya penyelamatan para prajurit masih berlangsung sangat aktif. Sementara semua orang tegang memikirkan cara menyelamatkan korban, Mandor Yangsu bersikeras meminta tentara untuk pergi ke area sebelah untuk menggali dan membuka jalan baginya. DAE yang mencoba menjelaskan bahwa menyelamatkan nyawa saat ini lebih penting, tetapi tampaknya dia tidak mau mengerti sehingga Yu Si Jin memerintahkan Yangsu untuk dikeluarkan secara paksa dari lokasi konstruksi. Setelah banyak upaya, tim pasukan khusus Yu Si Jin berhasil menciptakan jalan masuk dan keluar dari puing-puing dan menyelamatkan korban yang terperangkap. Di sisi ini, Kang Moyeon dan Yoon Myung Jo juga menghadapi kesulitan ketika berhadapan dengan kasus korban yang menderita pendarahan perut internal yang parah. Akhirnya mereka tetap memutuskan untuk melakukan operasi di tempat itu, juga untuk menyelamatkan nyawa pasien terlebih dahulu. Saat ia sedang mengoperasi, Yu Si Jin datang meminta bantuannya karena ada kasus yang sangat gawat darurat. Ketika Kang Moyeon tiba di lokasi, ia melihat di bawah ada seorang paman yang seluruh tubuh bagian bawahnya tertimpa balok beton dan sudah kehilangan rasa. Sedangkan di atas ada seorang pemuda yang tubuhnya tertusuk batang besi dari balok beton itu. Situasinya sulit karena keduanya saling terikat. Jika menyelamatkan yang satu maka harus mengorbankan yang lain.
Dalam situasi melihat siapa yang memiliki kemungkinan bertahan hidup lebih tinggi, selamatkan orang itu lebih dulu. Pilihan harus menyelamatkan siapa dan mengorbankan siapa membuat Kang Moyeon sangat terkejut. Ia butuh waktu untuk berpikir, tetapi kedua korban itu akan kritis jika terus ragu. Saat situasi sedang sangat kacau, Yang Su datang lagi dan meminta Yu Si-jin mempercepat proses agar ia dapat mencari dokumennya. Yu Si-jin mengatakan bahwa sebagai seorang tentara, hal yang mendesak adalah menyelamatkan nyawa rakyat, bahkan bajingan seperti dirinya jika terkena musibah pun harus diselamatkan. Baru saja ia selesai bicara, tiba-tiba sepotong beton runtuh. Yu Si-jin melindungi Yang Su dengan tubuhnya dan karena itu ia terluka di bahu. Namun, ia tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu karena masih banyak pekerjaan yang harus diurus. Kang Moyeon memeriksa setiap pasien, waktu untuk berpikir telah habis, ia harus membuat pilihan tetapi ia masih belum bisa membuat keputusan. Yu Si-jin menyemangati Kang Moyeon dan ia percaya pada keputusan Kang Moyeon sebagai seorang dokter. Akhirnya, pemuda itu dengan cepat dibawa ke ruang operasi. Kang Moyeon bertekad tidak akan membiarkannya mati di lubang ini. Di sisi ini, Yu Si-jin sangat sedih atas meninggalnya paman itu sehingga ia memberikan hormat untuk mengenang pengorbanannya. Penyelamatan para korban masih terus dilakukan dan pasukan bantuan dari Komandan Bayang Chun telah tiba untuk menggantikan giliran agar tim Yu Si-jin bisa kembali beristirahat. Malam itu di area perawatan, tim Yu Si-jin sedang khawatir karena persediaan makanan yang semakin menipis. Untungnya pelayan seksi di restoran yang dulu datang dan membawakan banyak makanan untuk semua orang. Para prajurit makan untuk memulihkan kekuatan bertarung dan mendengarkan instruksi selanjutnya dari Kapten Yu Si-jin. Berkat kejadian kali ini di Urk, hubungan Seo Dae-yang dan Yun Myung-jo telah pulih. Setelah seharian merawat para korban, Kang Moyeon datang menyalakan dupa untuk para korban malang itu dan menangis saat memikirkan orang-orang yang sebelumnya ceria dan tertawa kini tiada lagi. Yu Si-jin hanya bisa diam-diam mengawasinya dari kejauhan. Seorang rekan melihat ia terluka di bahu, tetapi ia ingin mengobati lukanya sendiri tanpa perlu memanggil tim medis. Tepat pada saat itu Kang Moyeon datang dan berkata akan mengobati lukanya. Ia mulai mensterilkan dan menjahit lukanya. Mereka berdua banyak bercerita dan Yu Si-jin mengatakan padanya betapa ia merindukannya. Mengetahui Yu Si-jin bisa menghubungi Korea, Kang Moyeon meminta izin untuk menelepon. Setelah ragu-ragu, ia pun menekan nomor telepon istri dari mandor yang telah meninggal untuk menyampaikan pesan terakhir suaminya. Kang Moyeon tidak bisa menahan air matanya. Melihat Kang Moyeon sesedih itu, Yu Si-jin datang menghibur, ingin menyeka air matanya. Melihat ke langit yang penuh bintang membuat Kang Moyeon merasa lebih baik. Ia berterima kasih karena Yu Si-jin telah kembali. Dengan adanya ia, Kang Moyeon baru memiliki cukup keberanian untuk tidak melarikan diri dari tempat yang menyakitkan ini. Pada saat yang sama, di pihak mafia, manajer Yang Su sedang dipukuli sampai babak belur oleh David Argus. David Argus menuntut agar ia segera menyerahkan berlian yang terkubur di bawah reruntuhan itu. Pagi berikutnya, pasukan militer kembali melanjutkan pencarian untuk 3 orang yang tersisa yang hilang. Dr. Song Chi-hun menemukan seorang pemuda yang masih hidup. Saat ia sedang berusaha menyelamatkannya, gempa susulan terjadi membuat segalanya bergetar. Akibatnya bangunan kembali runtuh membuat Song Chi-hun ketakutan dan melarikan diri. Meskipun berhasil keluar, Song Chi-hun tetap sangat panik. Ia melaporkan bahwa masih ada orang di bawah sana. Syukurlah pemuda itu masih hidup tetapi kakinya terjebak. Tim penyelamat juga dengan cepat menemukan teriakan minta tolongnya. Yu Si-jin dan Seo Dae-yang menerima tugas penyelamatan, membawa peralatan masuk ke dalam. Setelah menilai kondisi pemuda itu, Yu Si-jin melapor keluar kepada Kang Moyeon dan ia diinstruksikan untuk memberikan cairan infus dan obat-obatan kepada pemuda itu. Karena kekurangan peralatan, Seo Dae-yang harus kembali keluar untuk mengambilnya. Saat ini, pemuda itu mulai menunjukkan reaksi alergi sehingga Kang Moyeon meminta Seo Dae-yang membawakan obat tambahan ke dalam. Tiba-tiba terjadi getaran susulan di lokasi konstruksi membuat semua orang panik. Yu Si-jin dan pemuda itu kembali tertimpa reruntuhan yang berjatuhan dan kehilangan kontak dengan dunia luar. Ternyata itu disebabkan oleh Yang Su yang menggunakan ekskavator secara gila-gilaan. Seo Dae-yang menjadi marah, ia memerintahkan untuk menghentikannya dan menyeretnya keluar untuk ditindak. Di dalam reruntuhan, Yu Si-jin sudah sadar sementara pemuda itu sangat ketakutan karena jalan keluarnya sudah tertutup rapat. Radio pun kehilangan kontak. Namun, Yu Si-jin tetap optimis, ia menyemangati pemuda itu agar ia tidak terlalu takut karena ia percaya rekan-rekannya akan datang. Bersamaan dengan itu, Seo Dae-yang berhasil membuka jalan keluar dan membawa keduanya keluar. Pemuda itu sangat gembira karena diselamatkan.
Sementara Kang Moyeon merasa lega karena Yu Si Jin masih selamat. Ia berpura-pura terluka agar diperhatikan oleh Kang Moyeon, tetapi ia cukup dingin. Tepat pada saat yang sama, Yang Su datang dan mengeluarkan kata-kata yang menjengkelkan. Seo Daeyang tidak bisa menahan diri lagi dan langsung memberinya satu pukulan hingga giginya berantakan. Yu Si Jin memanfaatkan kesempatan untuk bermanja-manja dengan Kang Moyeon. Ia terus mengelusaki tetapi Kang Moyeon tidak mau mempedulikannya. Kang Moyeon marah mengapa ia terus bercanda, padahal hampir mati. Tetapi Yu Si Jin mengatakan bahwa ia paling pandai mempertaruhkan nyawanya, dan karena ia percaya Kang Moyeon tidak akan membiarkannya mati. Operasi penyelamatan gempa berakhir. Komandan Bayang Chun datang mengunjungi Yu Si Jin dan menginformasikan bahwa besok pesawat akan datang menjemput tim medis kembali ke negaranya. Saat ini, Yang Su datang menuntut ganti rugi dan mengancam akan menuntut tetapi malah diancam akan dituntut balik oleh Komandan Bayang Chun hingga ia pergi. Meskipun begitu, para tentara tetap tidak luput dari hukuman dan dihukum lari. Saat sedang lari, Yu Si Jin bertemu lagi dengan Kang Moyeon. Ia masih sangat dingin meskipun Yu Si Jin menggodanya. Ia memberikan obat kepada Yu Si Jin lalu mengatakan akan memberikan daftar tim medis yang akan pulang ke negaranya nanti. Yu Si Jin menahan tangannya untuk bertanya apakah ia berniat pulang. Kang Moyeon tidak menjawab melainkan berkomentar bahwa kali ini adalah kesempatan baginya untuk meninggalkannya pergi yang membuat Yu Si Jin menarik tangannya kembali. Sepertinya tidak ada harapan. Malam itu, ia mengumpulkan seluruh tim untuk mengumumkan tentang penerbangan pulang ke negaranya, tetapi beberapa orang merasa enggan berpisah dan memutuskan untuk tinggal lebih lama untuk membantu para korban pulih. Sementara itu, Dr. Song Ji-hun masih merasa bersalah karena telah meninggalkan korban. Kang Moyeon menyemangati pemuda itu bahwa menemukan korban juga merupakan jasa. Ia menyarankan agar pemuda itu kembali ke negaranya. Tetapi melihat penderitaan orang-orang yang tertinggal masih membuatnya merasa sedih. Keesokan paginya, upacara peringatan diadakan. Yu Si Jin mewakili untuk berpidato dan berterima kasih kepada semua orang karena telah mencurahkan seluruh tenaga. Mereka bersama-sama mengheningkan cipta selama 1 menit untuk mereka yang telah meninggal. Malam itu di barak, Daniel telah selesai memperbaiki sistem penyiaran. Untuk menguji pengeras suara, Kang Moyeon menyalakan musik cinta yang hangat untuk didengarkan semua orang. Benar-benar musik dapat menyembuhkan semua luka. Yu Si Jin datang ke ruang siaran tepat saat lagu berakhir. Tidak disangka lagu berikutnya adalah kata-kata terakhir Kang Moyeon ketika ia terjebak di tepi jurang yang juga merupakan pengakuan cintanya pada Yu Si Jin. Kang Moyeon berlari kencang untuk menghentikan hal sial ini tetapi sudah terlambat. Seluruh isinya telah disiarkan untuk didengar oleh seluruh barak dan pasien. Yu Si Jin tentu saja mengerti isi hatinya dan sangat gembira. Kang Moyeon karena terlalu malu, segera menyambar telepon dan lari terbirit-birit. Tidak mungkin melewatkan kesempatan emas ini, Yu Si Jin mengambil jalan pintas dan menghadangnya tepat di depan pintu untuk meminta penjelasan. Kang Moyeon terlihat sangat terkejut, terus-menerus menyangkal lalu mengambil kesempatan untuk melarikan diri lagi. Yu Si Jin semakin senang melihat ekspresi Kang Moyeon yang bingung, malu sampai wajahnya merah. Sudah begitu, ketika ia kembali ke ruang periksa ia terus digoda, benar-benar membuatnya sangat malu. Oleh karena itu, Kang Moyeon berusaha menghindari semua orang, berjalan perlahan-lahan untuk kembali ke kamarnya. Sialnya, Kang Moyeon bertemu lagi dengan Sersan Mayor Seo Daeyang dan diejek. Ia mengatakan Kang Moyeon berani menyatakan cinta kepada kapten pasukan khusus. Tetapi berkat Sersan Mayor Seo Daeyang, Kang Moyeon menyadari bahwa dibandingkan dengan mengkhawatirkan pekerjaan orang yang ia cintai, ia lebih takut berpisah dengannya. Pagi berikutnya, Kang Moyeon bisa melihat para tentara berlari lagi. Baginya ini adalah simbol perdamaian, tetapi tidak lama kemudian ia lari sekuat tenaga ketika mendengar rekan kerjanya memanggil nama Yu Si Jin. Namun, menghindari durian bertemu mentimun, Kang Moyeon malah berlari tepat ke tempat Yu Si Jin sedang memandanginya di dekat jendela. Ia berkata Kang Moyeon tidak perlu menghindarinya lagi, jangan malu karena isi hatinya sudah terbaca, karena ia semakin menyukainya saja. Mendengar itu Kang Moyeon merasa sangat senang. Sore harinya, keduanya sedang berada di mobil menuju barak setelah pertemuan, tiba-tiba mereka menginjak ranjau darat yang menyebabkan mobil lepas kendali dan mereka terjebak di area yang penuh ranjau darat. Yu Si Jin memutuskan untuk mencari jalan keluar, ranjau manapun yang ia temukan, ia akan menancapkan bendera merah. Kang Moyeon pun mengikutinya langkah demi langkah. Akhirnya keduanya berhasil keluar dari tempat berbahaya itu. Kang Moyeon menghela napas karena terus-menerus hampir mati, sementara Yu Si Jin ingin membuat film romantis dengannya tetapi malah menjadi film aksi
seperti ini. Beberapa saat kemudian mereka menggunakan lipstiknya untuk menggambar rambu peringatan tambahan. Karena telah meninggalkan mobil, keduanya harus menumpang kendaraan di sepanjang jalan untuk berharap bisa kembali ke barak lebih cepat daripada berjalan kaki. Saat ini, Kang Moyeon baru mengucapkan terima kasih kepada Yu Si-jin karena sekali lagi telah menyelamatkannya. Yu Si-jin bertanya apakah kali ini ia akan pulang ke negaranya. Sungguh mengejutkan ketika ia menjawab ia tidak pulang karena Yu Si-jin, ia ingin berada di samping Yu Si-jin sedikit lebih lama. Sepertinya ini secara resmi adalah pernyataan cinta. Yu Si-jin tidak bisa menahan kegembiraannya dan menarik Kang Moyeon mendekat. Ia memberikannya ciuman manis yang penuh dengan kasih sayang yang telah lama terpendam. Yang Su membawa sebuah kotak besi untuk diserahkan kepada David Argus dan mengatakan berlian ada di dalamnya. David Argus telah menerimanya tetapi masih mencabut pistol untuk mengancamnya. Sayangnya, ia tidak menyangka bahwa ketika dibuka, itu hanyalah kotak kosong. Yang Su telah menelan semua berlian ke dalam perutnya, memanfaatkan kesempatan Song Ji-hun yang menyerah untuk kembali ke Korea dan mengambil sebagian tempat di penerbangan. Sesampainya di bandara, orang-orang dari kelompok mafia telah menghadang di setiap pintu untuk memburunya tetapi untungnya bagi Yang Su, ia berhasil lolos dari pandangan mereka. Tidak lama kemudian, markas besar Angkatan Darat Korea Selatan datang mengunjungi pasukan militer. Komandan, yang juga ayah Yoon Myung-jo, ingin bertemu dengan keempat orang itu secara pribadi. Pertama, ia memuji Kang Moyeon atas operasi VIP lalu memintanya keluar. Kini giliran Yu Si-jin, ia ditanya tentang hubungan asmara dengan putrinya. Yu Si-jin menegaskan bahwa di antara mereka hanyalah persahabatan membuat ia tidak bisa berkata apa-apa lagi sehingga menyuruhnya keluar juga. Menyadari Seo Dayang kali ini berani menggenggam tangan Yoon Myung-jo untuk menunjukkan keseriusannya terhadap cinta ini. Komandan setuju tetapi dengan syarat ia harus melepaskan pangkatnya dan bekerja di perusahaan keluarganya yang sudah ada. Ia memberinya waktu untuk berpikir apakah akan melepaskan cinta atau karir. Yu Si-jin saat mengisi bensin sengaja menunjukkan kemesraan kepada penonton, yang sebenarnya karena Kang Moyeon cemburu pada Yoon Myung-jo sehingga ia harus menggunakan cara romantis ini untuk menciumnya. Saat pergi membayar, Yu Si-jin tanpa sengaja menabrak seorang anak laki-laki yang mencuri obat. Kang Moyeon memeriksanya dan menemukan anak laki-laki itu sakit campak. Perlu pergi ke desa anak laki-laki itu untuk memeriksa, jika tidak, penyakit akan menyebar luas. Yu Si-jin dan Kang Moyeon mengantar anak laki-laki itu kembali ke desa. Sulit karena tidak ada seorang pun di sini yang mengerti bahasa Inggris. Untungnya seorang gadis kecil yang bisa berkomunikasi muncul. Gadis kecil itu mengatakan para mafia telah mengambil alih desa ini membuat anak laki-laki tumbuh menjadi berandalan, sedangkan anak perempuan akan dijual menjadi istri simpanan. Gadis kecil itu akan membantu menerjemahkan jika mereka membawanya keluar dari tempat ini. Rekan tim setelah menyelidiki informasi tentang desa ini segera melaporkan kepada Yu Si-jin. Saat itu, Yu Si-jin sudah melihat David Argus masuk ke desa. Ia benar-benar adalah pemimpin dari kegiatan ilegal di sini. Ia bergegas kembali. Sementara itu, Kang Moyeon sudah keluar untuk berbicara dengannya. Yu Si-jin sesampainya di sana langsung menggenggam tangan Kang Moyeon untuk melindunginya. David Argus sekilas sudah menyadari keunggulannya jika berhadapan dengan Yu Si-jin. Tiba-tiba suara tembakan terdengar, gadis kecil berbaju merah itulah yang menembak David Argus hingga ia tersungkur. Lebih dari siapapun, gadis kecil itu ingin ia mati. David Argus dari memohon hingga mengancam Kang Moyeon untuk menyelamatkannya. Ia sama sekali tidak mau karena khawatir David Argus akan membunuh lebih banyak orang. Tetapi Yu Si-jin ingin ia melakukan tugasnya sebagai seorang dokter. Soal membunuh David Argus, biarkan Yu Si-jin yang urus. Setelah beberapa saat menimbang, Kang Moyeon memutuskan tetap akan menyelamatkan David Argus. Ia membawanya masuk ke dalam tenda dan berhasil mengeluarkan peluru. Karena tentara Korea Selatan sedang dalam perjalanan, kelompok David Argus harus segera mundur. Ia ingin membawa gadis kecil berbaju merah itu bersamanya tetapi Kang Moyeon dan Yu Si-jin tidak membiarkannya melakukan itu. Selanjutnya, tentara tiba di lokasi dan membawa anak-anak desa kembali ke barak agar para dokter bisa mengobati penyakit mereka. Karena ada kesempatan, Seo Dayang bertanya kepada Yoon Myung-jo bagaimana jika ia berganti profesi. Ia berkata ia hanya menyukai Seo Dayang sebagai tentara seperti sekarang yang membuat Seo Dayang cukup bimbang tentang keputusan mendatang. Komandan berbicara dengan Yu Si-jin tentang David Argus dan mengetahui bahwa ia terlibat dalam jaringan perdagangan senjata yang sangat besar dengan pihak militer UR. Namun, hal ini terkait dengan politik sehingga ia memerintahkan seluruh tim Yu Si-jin untuk tidak terlibat agar tidak mempengaruhi masalah besar. Yu Si-jin kembali dan memberitahu Seo Dayang dengan perasaan yang sangat sedih dan tak berdaya. Saat ia sedang duduk merenung, Kang Moyeon datang menanyakan kabarnya. Di sini mereka berdua punya adegan romantis mengikat rambut satu sama lain yang sangat manis. Beberapa hari kemudian, Kang Moyeon menerima sebuah paket yang setelah mendengar nama pengirimnya, Yu Si-jin dan Seo Dayang sama-sama bergegas datang.
Saat itu, Kang Moyeon dan Yoon Myung-jo menemukan foto dan kata-kata manis dari seorang gadis. Sesampainya di sana, kedua pemuda itu mati-matian menjelaskan bahwa itu hanya sepupu mereka, tetapi bagaimana bisa mengelabui kedua gadis ini. Kang Moyeon mengajak Yoo Si-jin keluar untuk bicara berdua. Yoo Si-jin masih manis mulut mengatakan itu hanya pertemuan minum teh yang sangat biasa. Mana mungkin Kang Moyeon percaya hal itu? Untung saja ada telepon masuk untuk Moyeon yang menyelamatkannya dari perdebatan. Lalu, di ruang farmasi terjadi pencurian seluruh obat penting. Pencurinya tidak lain adalah gadis kecil berbaju merah Fatima. Fatima telah menghubungi kekasihnya dan sedang membawa obat-obatan untuknya. Untuk mendapatkan informasi tentang gadis itu, Si Jin mendatangi pemilik restoran untuk meminta bantuan. Setelah mendapatkan informasi, keduanya segera bergegas ke sebuah kawasan bangunan bobrok. Saat itu Fatima sedang dianiaya oleh pacarnya, tetapi kakak beradik itu, Ah Cheha, sudah datang tepat waktu. Mereka mengancam dengan pistol, memaksa Si Jin dan Moyeon menyerah. Si Jin membuat rencana taktis, menyuruh Moyeon cepat lari mengambil mobil, sisanya biar ia yang urus. Saat meletakkan pistol ke tanah, Si Jin menyergap pimpinan itu lalu merebut senjatanya, dengan cepat menaklukkan mereka dalam sekejap mata. Ketika hendak pergi, pimpinan itu melepaskan tembakan untuk menghentikannya. Moyeon yang menunggu di luar cemas sehingga ia menabrakkan mobil ke dalam dan langsung menabrak gerombolan preman itu, berhasil menyelamatkan seluruh kelompok. Moyeon merasa sangat gembira dengan insiden barusan, tetapi saat sedang bersenang-senang, tiba-tiba mobil mogok di tengah jalan. Untungnya Si Jin berhasil menghubungi Daeyang yang berada di dekat sana untuk kembali ke barak. Si Jin bertanya-tanya mengapa Moyeon ingin menyelamatkan hidup Fatima dan bahkan mensponsori sekolah gadis itu. Moyeon bilang dia tidak bisa mengubah dunia, tetapi masih bisa mengubah kehidupan kecil ini yang membuatnya sangat kagum. Setelah itu, Moyeon berkesempatan merasakan makan mie dalam kegelapan ala tentara khusus bersama Si Jin. Pindah adegan, di sebuah penginapan tempat si brengsek Yang Su bersembunyi, dia meminta seseorang membuatkannya paspor palsu untuk melarikan diri dari negara Uruk bersama berlian yang telah ia telan ke dalam perutnya. Namun, ketika sampai di pesawat untuk proses check-in, dia telah ketahuan dan ditangkap. Saat Daeyang memperbarui situasi kepada Si Jin, pemuda yang datang sebelumnya menceritakan tentang berlian yang disembunyikan Yang Su, membuat mereka mengerti alasan mengapa ia berani mengambil risiko di tengah gempa bumi seperti itu. Yang Su telah ditangkap oleh anak buah Argus. Ketika hendak membedah perutnya untuk mengambil berlian, pasukan militer Korea Selatan menyerbu, menaklukkan kelompok Argus untuk membebaskan sandera. Argus yang dalam pelarian dihentikan oleh Si Jin, tetapi ia hanya mengancamnya sekali lalu meminta seluruh tim segera mundur. Di rumah sakit barak, Si Jin baru menyadari bahwa Yang Su telah menelan berlian itu ke dalam perutnya melalui foto röntgen. Saat itu Yang Su tiba-tiba muntah darah karena pendarahan pencernaan, memaksa para dokter untuk melakukan operasi. Selama operasi, Moyeon menemukan bahwa ia terinfeksi virus menular berbahaya sehingga meminta semua orang segera meninggalkan ruang operasi. Karena telah terpapar, Moyeon dan Daeyang secara sukarela tinggal di ruang operasi untuk mengisolasi dan merawat pasien. Mendengar berita tentang virus ini, Si Jin dan Daeyang bergegas ke ruang operasi untuk menemui kekasih mereka. Di sisi barat militer Amerika ada laboratorium, kedua pria itu segera menghubungi untuk mengirim sampel darah ke sana. Setelah menerima hasilnya, Daeyang segera kembali dan memeluk erat Myung-jo. Sehingga ia tahu dirinya yang terinfeksi, ia memerintahkan dirinya untuk diisolasi membuat Daeyang sangat sedih. Hari-hari berikutnya adalah perang baru bagi militer dan tim medis melawan virus tak terlihat. Perintah isolasi membuat semua orang cemas. Daeyang hanya bisa berkomunikasi dengan Myung-jo melalui radio. Dia sangat takut akan kehilangan wanita itu. Suatu malam tiba-tiba seluruh barak mati lampu. Saat itu ventilator Myung-jo berhenti berfungsi membuatnya meronta kesakitan. Semua orang di sekitar sangat panik karena tidak tahu bagaimana harus bertindak dan untungnya Ji-hun tidak takut terinfeksi. Datang untuk mengendalikan Myung-jo tetapi malah digigit olehnya di tangan. Akhirnya bisa menyuntikkan obat penenang, melakukan resusitasi dan menyelamatkannya. Ji-hun telah terpapar, harus diisolasi tetapi dia menangis bahagia karena telah diakui semua orang sebagai seorang dokter. Keesokan harinya kondisi Myung-jo semakin memburuk sehingga ia berinisiatif menelepon ayahnya untuk memberitahukan situasi. Ia berharap ayahnya menerima cintanya dengan Daeyang dan tidak memaksanya Daeyang untuk keluar dari militer. Pembicaraan hari itu ia curi dengar. Baru saja mematikan telepon, Myung-jo tiba-tiba pingsan karena ia mulai demam tinggi terus-menerus. Karena obat tidak mempan, Moyeon merendam Myung-jo dalam bak air es.
Bersamaan dengan itu tim Si Jin menerima kabar bahwa kendaraannya membawa obat dan vaksin telah dihentikan dan dirampok oleh kelompok mafia sehingga memaksa mereka segera pergi ke sana untuk menyelesaikannya. Hal yang Argus butuhkan adalah berlian itu sehingga Si Jin menggunakannya untuk bernegosiasi dengan mereka. Tetapi mana bisa dibiarkan begitu saja. Setelah memastikan kendaraan barang aman, Daeyang menyerbu untuk menghajar mereka. Mendengar obat telah tiba, Moyeon bergegas keluar untuk mengambilnya tetapi malah melihat Fatima ditangkap polisi karena mencuri obat-obatan untuk dijual di pasar gelap. Si pacar brengsek itulah yang melaporkannya. Moyeon berusaha meyakinkan bahwa itu hanya salah paham, tetapi mereka menginginkan lebih dari itu. Beberapa saat kemudian kendaraannya membawa vaksin telah tiba di barak. Sangat cepat obat disuntikan kepada pasien, berkat itu Myungjo telah melewati masa kritis. Keesokan paginya, Si Jin mencari-cari tetapi tidak menemukan Moyeon, baru panik ketika mengetahui ia pergi bersama Fatima dengan polisi setempat karena kasus pencurian obat. Ia segera mengemudi untuk mencari. Dalam perjalanan, ia terkejut melihat Fatima berdiri di tengah jalan. Saat ia baru keluar dari mobil, gadis itu tertembak di kaki dan jatuh. Segera setelah itu Moyeon dibawa ke sana. Dalam posisi terdesak, Si Jin segera meletakkan pistolnya. Saat itu, Argus juga datang. Ia berada dalam posisi dominan sehingga sangat sombong. Dia sudah menaikkan Moyeon ke mobil duluan, kemudian dia mengungkapkan tentang transaksi penyelundupan senjata yang akan dilakukan besok pagi. Karena ini adalah kejahatan hukuman mati, dia ingin Si Jin membantunya melarikan diri. Jika tidak, dia akan menjual Moyeon kepada para pedagang manusia. Si Jin sangat marah tetapi terpaksa menuruti. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan membunuh Argus dengan tangannya sendiri. Di dalam mobil, Si Jin menghubungi Moyeon melalui radio untuk menenangkannya. Dia bertekad akan menemukan dan menyelamatkannya. Argus membalas bahwa ia juga berharap bertemu dengannya lagi. Setelah berkata begitu, ia melemparkan radio keluar dari mobil dalam ketidakberdayaan. Setelah kembali ke barak, Si Jin melaporkan situasi kepada Komandan Bayang Chun, tetapi ketika Istana Biru menelepon, dia ingin menyembunyikan masalah itu. Si Jin langsung menjawab telepon, membuat komandan terkejut. Meskipun demikian, pihak Istana Biru juga menolak bertindak. Mereka tidak bisa demi satu individu memengaruhi hal yang lebih besar. Si Jin saat itu sangat marah dan membentak balik pihak Istana Biru lalu pergi. Komandan Bayang Chun segera memerintahkan untuk menghentikan Si Jin. Ketika hendak melompati pagar, Si Jin tiba-tiba menerima telepon dari komandan tertinggi. Beliau memberinya batas waktu 3 jam, selama waktu ini ia bukan lagi seorang prajurit, ia bebas melakukan apapun. Setelah itu, Si Jin berganti pakaian hitam lalu mengambil senjata di tempat pemilik restoran. Di sisi ini, Argus berusaha menanamkan hal-hal buruk tentang Si Jin ke dalam pikiran Moyeon, tetapi Moyeon hanya menganggapnya sebagai omong kosong yang membuatnya marah. Dalam perjalanan, Si Jin menggunakan kartu emas terakhir untuk meminta bantuan pengawal Arab memberinya helikopter penyelamat. Sangat cepat Daeyang menyadari keanehan Si Jin dan menyimpulkan situasi saat ini. Myungjo juga sudah pulih sehingga ia datang berpamitan untuk pergi membantu saudaranya. Daeyang telah mengumpulkan 3 prajurit lagi untuk bertindak. Malam itu, Si Jin tiba di lokasi dan menyusup ke markas musuh. Karena ia adalah seorang prajurit tingkat tinggi, Si Jin dengan mudah mengalahkan beberapa penjaga lalu langsung masuk ke dalam. Ia menemukan sekelompok anak-anak yang dikurung sehingga segera menembak perusak kamera. Saat itu, Argus telah berhasil bertransaksi. Ia dengan gembira bersiap-siap meninggalkan tempat itu. Ia memerintahkan agar apapun yang tidak bisa dikemas dalam koper harus dibereskan semua. Para bawahan segera pergi untuk menghabisi anak-anak itu lalu berhadapan dengan Si Jin. Karena ada seorang anak laki-laki yang dijadikan sandera, ia harus menyerah sementara. Tepat pada saat ini rekan-rekannya datang membantunya lolos dari situasi ini. Si Jin sangat berterima kasih. Ia segera membuat rencana taktis dan membagi tugas untuk setiap anggota. Di pihak Istana Biru, komandan tertinggi sedang ditegur oleh para pemimpin karena mengizinkan prajurit bertindak tanpa izin. Dengan pendirian yang teguh dan gigih, komandan tertinggi melawan para pemimpin dan meminta untuk mengambil seluruh tanggung jawab atas dirinya. Saat itu tim Si Jin telah tiba di lokasi dan berhadapan dengan Argus. Begitu melihat luka di wajah Moyeon, Si Jin menjadi sangat marah tetapi melihat bom terpasang di tubuhnya membuatnya terdiam dan meminta penembak di luar untuk menunda tembakan. Sekarang helikopter penyelamat juga telah tiba tetapi ia ingin mengulur waktu agar rekan-rekannya menentukan jenis bom. Argus meminta Si Jin mendaratkan helikopter, kalau tidak ia akan mengaktifkan bom membunuh semua orang. Rekan-rekannya telah menemukan sensor pemicu bom terletak di bahu. Si Jin meminta Moyeon untuk berdiri diam lalu menembak tepat ke bahunya.
membuka tirai untuk baku tembak yang menegangkan. Musuh telah dimusnahkan. Kemenangan telah menjadi milik tim Si Jin. Hal penting sekarang adalah melepaskan bom dari tubuh Moyeon. Penghitung waktu mundur hanya tersisa 1 menit 30 detik. Si Jin di samping berusaha menenangkan Moyeon. Untungnya Sersan Cek berhasil melakukannya. Namun jam bom terus berjalan. Tepat pada detik terakhir Si Jin sempat melemparkannya keluar. Argus saat itu berusaha bangkit. Ia menggunakan pistol menembak ke arah Moyeon. Si Jin segera menggunakan tubuhnya untuk menahan tembakan itu. Tetapi untungnya ia sudah mengenakan rompi anti peluru sehingga tidak terluka. Tidak bisa dibiarkan lagi. Si Jin menutup mata Moyeon lalu dengan tangannya sendiri menghabisi Argus. Misi selesai. Si Jin melaporkan hasilnya kepada komandan tertinggi. Beliau sangat bangga. Kali ini ia tidak akan memberi hadiah maupun hukuman. Para pemimpin segera menegur dan menuntutnya bertanggung jawab. Sekarang presiden datang. Sangat mengejutkan ketika presiden malah memuji komandan tertinggi yang telah bertindak benar di saat yang tepat. Syukurlah, semuanya berakhir damai. Di barak ketika melihat Dayang kembali dengan selamat, Myungjo sangat terharu dan langsung memeluknya. Moyeon melihat Si Jin sedih membakar foto yang ada Argus, sebuah kenangan yang pernah ia anggap sangat indah. Tiba-tiba hatinya juga menjadi bingung. Ia telah mempertaruhkan nyawanya demi dirinya. Apakah ia membunuh sahabatnya dengan tangannya sendiri karena dirinya? Keesokan paginya, Moyeon dan Si Jin bertemu. Moyeon mempertanyakan kebohongannya yang ia temukan. Ia bertanya apakah ada hal lain yang ia bohongi, dan ia menjawab tidak ada. Jadi ada satu kebohongan lagi. Moyeon mengungkapkan bahwa ia benar-benar hanya menginginkan cinta yang sederhana, berbagi hal-hal kecil bersama. Namun dengan dia berbeda, setelah lucon untuk menutupi hal-hal yang tak terkatakan seperti nyawa, politik, dan nasib negara, dia tidak tahu mana yang nyata, mana yang bercanda, tidak tahu apakah dia bisa menanggungnya untuk terus percaya dan menerimanya lagi. Dia butuh waktu lagi. Beberapa saat kemudian, Moyeon datang memberitahu kelompok dokter bahwa mereka akan resmi berakhir. Mereka akan mengakhiri misi di Uruk dan kembali ke Korea Selatan dalam 2 hari lagi. Semua kesulitan telah berlalu dan mereka akan segera pulang, tetapi semua orang merasa enggan meninggalkan tempat ini. Moyeon setelah lama berpikir dan menimbang-nimbang telah mengajak Si Jin minum kopi bersamanya. Di sini mereka lagi-lagi berbagi banyak isi hati. Moyeon telah mengabaikan semua keraguan dan memeluk Si Jin. 2 orang itu mengantar Fatima ke rumah pemilik restoran untuk memintanya menjadi wali bagi Fatima. Moyeon mengingatkan Fatima agar menuruti Valentine dan ingat untuk tetap berhubungan dengannya. Setelah itu, kedua pasangan itu menyempatkan diri. Mereka menyempatkan diri untuk berkencan sebentar. Sampai sekarang, Si Jin baru mengembalikan batu kerikil hari itu kepada Moyeon karena ia lebih percaya diri setelah tahu jawaban darinya. Keesokan harinya, para dokter bersiap-siap untuk kembali ke negara mereka. Lonceng peringatan berbunyi membuat semua orang mengenang kembali kenangan berharga. Setelah itu, semuanya berfoto bersama untuk menyimpan kenangan sebelum kembali. Kelompok Dr. Moyeon akhirnya kembali ke Korea Selatan dan memulai lagi pekerjaan di rumah sakit. Sungguh tak terduga saat mereka disambut dengan hangat. Rindu pada Si Jin, ia mengumumkan dirinya akan segera mengajukan surat pengunduran diri untuk memulai bisnis. Langsung bertindak, Moyeon menemui direktur dan menyerahkan surat pengunduran diri tanpa ragu-ragu lalu pergi dengan gagah berani, membuat direktur tercengang hingga terbalik. Namun di bank, Moyeon terkejut menerima pemberitahuan tidak bisa meminjam modal karena saat ini ia telah jatuh dalam status pengangguran. Setelah itu, Moyeon menelepon meminta bantuan Si Jin, tetapi ia malah mengatakan seharusnya ia pergi ke bank meminjam modal dulu baru mengajukan surat pengunduran diri, membuat ia marah dan langsung menutup telepon. Mau tak mau Moyeon harus kembali ke ruangan direktur untuk memohon agar ia menarik kembali surat pengunduran diri. Direktur tetap senang tetapi harga dirinya sudah terluka sehingga ia dipindahkan dari area perawatan VIP ke ruang gawat darurat. Para prajurit di sisi ini berusaha keras mempercantik diri untuk bertemu istri dan kekasih karena masa pelatihan mereka telah berakhir. Hanya Daeyang yang muram karena ia masih memiliki kesepakatan dengan komandan tertinggi. Myungjo datang, ia bilang sangat mencintainya dan tidak akan pernah berpisah lagi. Keduanya berpegangan tangan berjalan di bawah cahaya matahari terbenam. Setelah seluruh tim kembali, mereka diizinkan libur 4 hari, jadi semuanya mengajak minum bersama 3 hari 3 malam tanpa mabuk takkan pulang. Sampai Moyeon menyadari, Si Jin sudah mabuk sampai tidak tahu siapa dia. Moyeon yang kesal juga mengambil minuman untuk minum. Hasilnya yang mabuk berat adalah Moyeon yang merepotkan Si Jin, harus membawanya pulang, dan Si Jin bertemu calon ibu mertua dalam situasi yang campur aduk antara sedih dan senang, tetapi beliau tampaknya sangat menyukai calon menantu ini. Setelah masa liburan berakhir,
Si Jin melanjutkan tugasnya lagi. Setelah mereka bertemu Komandan Bayang Chun dan diberitahu bahwa mereka akan bertugas melindungi pejabat senior dalam pertemuan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Pertemuan rahasia dimulai bersamaan dengan si Jin bertemu lagi dengan An Jong Jun yang pernah dihadapinya sebelumnya. Setelah itu mereka makan mie dingin tradisional Korea Utara bersama-sama. Saat itu si Jin baru tahu Jong Jun telah diturunkan pangkat dan akan pensiun setelah tugas ini. Kembali ke Korea Selatan, si Jin memberikan kalung kepada Moyeon. Ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk Moyeon. Keduanya berkencan seperti pasangan normal lainnya. Di pihak Daeyang, Myung Jo melihat surat pengunduran dirinya. Ia sangat marah. Keduanya terlibat perdebatan yang sangat tegang tanpa cara untuk saling memahami dan hasilnya mereka langsung berpisah. Beberapa hari kemudian, tim si Jin menerima tugas melindungi pemimpin tingkat tinggi. Saat sedang menunggu bergerak di terowongan mobil, Daeyang mengeluh tentang masalah percintaannya kepada si Jin. Si Jin bahkan belum sempat bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba Jong Jun berjalan ke arah mereka dengan marah. Telah menerima pemberitahuan darurat pasien kritis. Pertama adalah prajurit Korea Utara yang dibawa masuk oleh para dokter. Kemudian ketika pintu mobil terbuka, Moyeon sangat terkejut menyadari orang yang terbaring di dalamnya adalah si Jin. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Untuk mengetahui cerita sebenarnya, kita kembali ke terowongan mobil. An Jong Jun meminta si Jin untuk membawanya kembali ke Korea Utara. Baru saja selesai berbicara, ia tiba-tiba tertembak, diikuti oleh sekelompok orang bertopeng bersenjata yang menyerbu dan menembak dengan gila-gilaan. Si Jin dan Daeyang bereaksi cepat dan sempat bersembunyi. Kemudian, mereka membawa Jong Jun ke mobil. Si Jin dan Daeyang mengejar. Saat ini, si Jin sedang berdiri di depan moncong mobil mereka. Dia menembak peledak alat pemadam api di samping menciptakan kabut agar mobil mereka kehilangan arah dan berhenti. Tetapi dia sendiri juga terkena peluru dan jatuh. Kembali ke kenyataan, Moyeon sedang berusaha keras memberikan pertolongan pertama kepada si Jin ketika jantungnya sudah berhenti berdetak. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Si Jin sadar kembali. Tetapi dia tidak peduli pada dirinya sendiri tetapi terus bertanya kabar temannya yang juga terkena peluru yang membuat Moyeon sangat marah. Di saat yang sama, di sisi ini, Sersan An telah sadar dan membuat keributan. Dia mengancam seorang dokter wanita karena khawatir akan ditangkap kembali. Setelah beberapa saat, dia juga jatuh pingsan karena kehilangan terlalu banyak darah sehingga perlu segera dioperasi. Si Jin meminta Moyeon untuk menyelamatkannya. Setelah mengeluarkan peluru dari tubuh An Jong Jun, Moyeon menemukan ada sebuah chip yang disembunyikan di tubuhnya. Tak disangka An Jong Jun telah menggunakan paspor palsu untuk melarikan diri ke sini sehingga dia diburu oleh kelompok ini. Daeyang mendengar hal ini dan menyadari ada sesuatu yang sangat aneh. Beberapa saat kemudian, Daeyang memindahkan An Jong Jun ke ruang perawatan pusat bersama si Jin untuk kemudahan perlindungan dan penyelidikan. Ketika Daeyang keluar, Moyeon memberikan chip itu kepadanya. Setelah An Jong Jun sadar kembali, si Jin dan Komandan Bayang Chun mulai melakukan penyelidikan untuk mengetahui tujuan ia datang ke sini. Namun, hanya mendapat ketidakpedulian, ia tidak membuka mulutnya sepatah kata pun. Di Badan Intelijen, melalui penyelidikan informasi, ditemukan bahwa Sersan Mayor An terlibat dalam kasus pembunuhan dan dicurigai bahwa ia adalah orang yang dimaksud. Itu adalah pelaku yang sedang dicari. Ternyata sebelumnya di Jepang, seorang saksi mata dibunuh oleh penembak jitu dan penembak jitu itu adalah bawahan Sersan Mayor An. Saat ini ia dicurigai sebagai pelaku pembunuhan terhadap bawahannya sendiri. Karena di ruang perawatan setiap gerakan dan perkataan direkam, si Jin dan Moyeon memainkan sebuah sandiwara untuk mengelabui pihak intelijen. Ia meminta tolong padanya untuk mencarikan tempat yang lebih pribadi. Setelah itu, kedua pria tersebut dipindahkan ke ruang pemindaian City. Di sini Sersan Mayor An mengungkapkan rahasia di dalam kartu memori itu adalah konten mengenai kasus transaksi penyewaan tentara. Penembak jitu itu demi uang tanpa ragu membunuh untuk organisasi mafia. Jong Jun memiliki tugas untuk menangani semua pengkhianat negara dan menyelidiki konspirasi dalang di balik semua ini. Setelah itu Jong Jun kembali ke ruang perawatan. Ketika penjaga baru saja keluar dari ruangan, si Jin mengetahuinya dan langsung mengarahkan senapan ke arahnya. Baik si Jin maupun Jong Jun sudah tahu dalang utama itu adalah Menteri Pertahanan Cek dari Korea Utara. Jong Jun memohon pada si Jin agar ia diizinkan kembali ke tanah air untuk menyelesaikan tugas. Mati pun ia ingin mati di tanah Korea Utara, tetapi si Jin menolak mentah-mentah. Menteri Cek
sudah datang ke sini dan sesuai perintah besok Jongjun harus diserahkan. Sebelum Jongjun diantar pergi, si Jin memberinya sebuah kue dan berpesan agar menggunakannya di saat istimewa. Tiba di kamar Menteri Cik, Jongjun langsung membongkar kejahatan dia. Ia pun langsung ke inti permasalahan meminta Jongjun menyerahkan chip itu, jika tidak ia akan memerintahkan tembak. Di hadapan musuh negara, An Jongjun tidak gentar sedikit pun. Ia menerjang maju ingin menghabisi menteri tersebut tetapi sudah ditembak jatuh di tempat oleh penembak jitu. Setelah itu Menteri Cek menemui pemimpin pihak Korea Selatan. Hong Hak mengajukan prasyarat jika ingin melakukan pembicaraan Utara Selatan. Tidak disangka ia malah dibongkar kejahatannya karena menembak mati bawahan dan menerima tidak sedikit suap. Begitu keluar pintu ia sudah dihadang oleh pasukan Korea Utara dan ditangkap untuk dibawa kembali ke negaranya. Ternyata An Jongjun masih belum mati. Orang yang menembaknya tidak lain adalah si Jin. Mereka telah memainkan sebuah sandiwara untuk mengelabui Menteri Cik. Kue yang diberikan si Jin kepada Jongjun telah dipasang alat penyadap. Berkat itu, si Jin menemukan kata sandi untuk membuka chip tersebut, berhasil mengalahkan menteri tersebut. An Jongjun sangat berterima kasih kepada si Jin karena ia bisa dibawa kembali ke Korea Utara secara terhormat. Mati pun ia rela. Maka, pembicaraan Utara Selatan dilanjutkan. Keduanya sepakat untuk bekerja sama dalam banyak proyek untuk membantu kedua wilayah berkembang bersama. Melihat berita di TV, Moyeon merasa bangga pada kekasihnya. Ia tahu ia baru saja menyelesaikan tugas ini. Tidak ada lagi kata-kata celaan karena ia kembali dengan selamat padanya sudah sangat baik. Akhirnya hari si Jin keluar dari rumah sakit pun tiba. Melihat ia terus mendengarkan musik, Moyeon tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya lagu apa yang sedang ia dengarkan. Namun, tak lama setelah itu ia sangat malu karena yang didengarkan si Jin adalah rekaman suaranya sendiri ketika mobil berada di tepi jurang. Moyeon kesal dan tanpa sadar melepaskan tangan. Ia lupa bahwa ia sedang mendorong. Sesuai kelembaman dan gaya tarik bumi, si Jin di kursi roda meluncur deras menuruni bukit. Sampai ketika ia tersungkur, kekasihnya hanya peduli pada kursi roda. Kekasihnya kini harus cemburu bahkan pada kursi roda. Malam harinya si Jin tiba-tiba muncul di depan pintu rumah Moyeon. Ia bahkan membawa bir karena ingin minum tetapi beralasan untuk mengurangi rasa sakit lukanya. Saat inilah Moyeon baru bertanya-tanya dari mana ia mendapatkan helikopter hari sebelumnya. Si Jin tidak menjawab secara langsung tetapi Moyeon langsung mengerti bahwa ia telah menggunakan kartu nama emas. Ia sendiri tidak tahu. Ia terus menyesalinya sementara si Jin bersikap santai, bahkan mencubit pipinya. Keesokan paginya, Gibeo menghela napas panjang saat bersiap memasuki ujian, lalu bertemu dengan kakak-kakak yang menyemangatinya dengan antusias. Semangatnya langsung terangkat. Tepat pada saat ini seluruh tim Alpha menerima perintah untuk berkumpul. Hanya Dayang yang tidak. Ia terlihat sangat sedih. Tidak lama kemudian ia dipanggil oleh komandan. Ia bertanya apakah ia ingin berpartisipasi dalam operasi atau membiarkannya menandatangani surat pengunduran diri. Ia dengan tegas memilih untuk bertarung bersama rekan satu timnya. Sebagai komandan, ia tidak punya alasan untuk mencegahnya. Dan sebagai ayah Myungjo, ia meminta Dayang harus kembali dengan selamat. Setelah itu Dayang menunggu sangat lama di depan pintu rumah Myungjo, tetapi tidak bisa bertemu dengannya sehingga ia meninggalkan tanda nama lalu pergi. Sementara si Jin juga datang menemui Moyeon untuk berpamitan. Keduanya berpisah dengan rasa rindu karena kali ini ia akan pergi sangat lama. Meskipun telah melalui banyak hal, Moyeon masih merasa gelisah di hatinya seperti firasat tentang sesuatu. Tetapi setelah itu ia menerima kabar bahwa si Jin telah tiba di tempat dengan selamat sehingga hatinya menjadi lebih tenang. Hari-hari berikutnya, ia tidak lagi diizinkan menggunakan telepon sehingga hanya Moyeon yang berbicara sendiri. Pesan-pesan yang ia kirim tidak mendapat balasan. Ia tidak menyadari bahwa si Jin di sisi ini telah disergap dan berada dalam bahaya di ambang hidup dan mati. Bahkan Dayang karena melindungi si Jin juga tidak luput dari cedera. Ketika rekan-rekan setim di helikopter merasakan ada sesuatu yang terjadi, di darat sudah ada ledakan besar disertai api yang berkobar. Mereka mengira kapten dan wakil kapten telah gugur sehingga mereka sangat sedih. Saat ini, dua orang di garis belakang yaitu Moyeon dan Myungjo pergi minum untuk menghilangkan kesedihan karena sama-sama tidak bisa menghubungi kekasih mereka, tetapi masing-masing memelihara harapan bahwa hari pertemuan kembali tidak akan lama lagi. Hingga ketika rekan-rekan setim kembali dengan wajah duka, mereka menyampaikan kabar buruk barulah keduanya menyadari kekasih mereka tidak bisa kembali. Terlalu terkejut dengan kenyataan kejam ini, Moyeon memegang surat wasiat si Jin di tangan, mengemudi sangat cepat untuk menemui Myungjo. Ia memeluk harapan ini bukan kebenaran. Tetapi sesampainya di sana, Moyeon malah melihat Myungjo memegang surat wasiat Dayang di tangan dan menangis terseduh-seduh. Saat ini Moyeon benar-benar tidak bisa menahan emosi di hatinya lagi. Setiap isak tangis
menangis pun tidak bisa mengungkapkan semua rasa kehilangan di dalam dirinya. Setelah kembali ke rumah, Komandan Bayang Chun datang menemui Moyeon berharap ia mau bekerja sama menandatangani perjanjian kerahasiaan. Ia merasa tidak adil bagi Si Jin, ia gugur demi membela negara namun bahkan ketika meninggal masih harus dirahasiakan karena peraturan. Hari-hari berikutnya, Moyeon membenamkan dirinya dalam pekerjaan untuk melupakan kesedihan. Tetapi ketika duduk curhat dengan sahabat, ia tidak bisa lagi menyembunyikan kelemahan dan menangis. Beberapa hari kemudian, Moyeon bertemu kembali dengan Myungjo di bar dan menerima boneka beruang prajurit yang melambangkan Si Jin. Ini juga adalah perpisahan sementara karena Myungjo telah dipindah tugaskan ke Uruk. Kembali ke rumah, dimanapun dipenuhi kenangan Moyeon dan Si Jin. Ia menangis lagi karena merindukannya. Mungkin menangis adalah satu-satunya cara untuk menenangkan agar ia dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Moyeon memiliki rangkaian hari ini. Selama masa kegiatan sukarela di Afrika, ia masih mempertahankan kebiasaan mengirim pesan kepada Si Jin setiap hari untuk menceritakan hal-hal yang ia alami dan orang-orang yang ia temui. Bahkan ketika Moyeon mengikat rambut, bayangan Si Jin kembali membanjiri dirinya. Saat ia mengikat rambutnya adalah saat mereka saling mengucapkan cinta. Ia berjalan ke tempat Si Jin jatuh, meletakkan seikat bunga di nisan batu. Ia juga mengembalikan kerikil, tetapi angin terus meniupnya jatuh. Ia menyalahkan Si Jin karena berbohong karena tidak bisa kembali hidup seperti yang dijanjikan. Air mata kembali menetes di wajahnya. Tepat pada saat ini, Walkie-talkie mengeluarkan satu suara. Suara yang familiar membuatnya terkejut dan melepaskan tangan. Ia bahkan berpikir dirinya halusinasi, tetapi ketika ia mengambil telepon, semua pesan yang dikirim ke Si Jin sudah terbaca. Walkie-talkie sekali lagi membunyikan suaranya. Moyeon tidak bisa mempercayai sampai ketika ia berbalik, sosok Si Jin yang familiar perlahan muncul di gurun yang penuh matahari dan angin. Moyeon segera berlari ke arahnya. Keduanya berpelukan erat, meluapkan semua emosi rindu yang terpendam. Di sisi ini, Myungjo juga bertemu kembali dengan Dayang dalam kegembiraan yang tak terlukiskan. Ketika ditanya tentang hal-hal yang terjadi, diketahui bahwa sebelum bom meledak, mereka berdua telah ditarik oleh tentara lokal dan dikunci di ruang bawah tanah. Setelah sangat lama, ketika mereka hampir dieksekusi, tiba-tiba teman lama dari Korea Utara muncul untuk menyelamatkan. Ia menganggap ini sebagai balasan budi yang masih terhutang sebelumnya. Begitulah keduanya kembali dengan selamat. Moyeon juga sudah mendengar seluruh cerita dari Si Jin. Tiba-tiba mata keduanya tertuju pada meja sesajen yang telah disiapkan Moyeon dengan saksama untuk Si Jin. Moyeon tiba-tiba merinding curiga apakah yang duduk bersamanya adalah hantu, sehingga ia bertanya kepada Daniel. Setelah memastikan Daniel juga melihat Si Jin, ia baru merasa lega. Setelah itu ia dengan sungguh-sungguh mendorong nampan sesajen mengundang Si Jin untuk menikmatinya karena bagaimanapun juga semua itu disiapkan untuknya. Saat ini, rekan-rekan di rumah sakit menelepon untuk menanyakan kabar Moyeon. Semua orang terkejut ketika melihat Si Jin duduk melahap sesajen dengan nikmat. Meskipun membuat salah satu penggemar sangat terkejut, mereka tetap memutuskan untuk menelepon kembali dan menasihati Moyeon untuk mengungkapkan kasih sayangnya kepada Si Jin agar ia bisa tenang dan beristirahat dalam damai. Moyeon tidak tahan untuk tidak tertawa sehingga ia memberikan telepon kepada Si Jin untuk berbicara. Butuh beberapa saat bagi semua orang untuk menyadari bahwa Si Jin ini nyata. Semua orang sangat gembira. Si Jin dan Dayang kembali ke unit dengan sambutan dari semua orang. Hanya Komandan Bayang Chun yang masih berceramah panjang lebar tentang jasanya tanpa menyadari sudah tidak ada yang mendengarkannya. Karena terlalu malu, ia akhirnya menghukum keduanya untuk menulis laporan. Kemudian, dengan alasan Dayang tidak punya pacar di dekatnya, Si Jin memberi dia kesempatan untuk menulis laporan sementara dia sendiri bergegas pergi berkencan. Mereka memancing bersama, berkemah, dan memanggang daging. Di malam hari mereka berbagi perasaan tentang hari-hari yang telah berlalu. Moyeon ingin mengembalikan kerikil ke tempat asalnya tetapi terus membuat rencana lalu membatalkannya karena masih terikat. Kali ini dia bertekad akan kesana bersamanya di hari yang tiba-tiba cerah. Tidak lama setelah itu, tim Alpha mendapat tugas untuk melindungi seorang VIP baru. Grup idola wanita datang untuk berinteraksi dengan seluruh peleton. Para gadis terlihat sangat cantik dan menari dengan indah. Tidak heran para prajurit di bawah merespons dengan antusias dan serentak meneriakkan "Aku mencintaimu." Tidak akan ada yang perlu dipermasalahkan jika Moyeon tidak melihat pemandangan ini. Moyeon berusaha terlihat baik-baik saja, tetapi botol air yang dipegangnya sudah penyok membuat semua orang ketakutan. Untuk membalas dendam, Moyeon meminta pembawa acara bertanya apakah dia sudah punya pacar saat siaran langsung. Tentu saja dia menjawab dengan gembira bahwa dia belum punya karena terlalu sibuk. Si Jin menjadi cemburu dan menunjukkan kemarahannya tetapi malah diungkit masalah grup idola wanita itu oleh Moyeon, yang membuatnya hanya bisa pasrah.
Tidak lama kemudian, Si Jin naik pangkat dari kapten menjadi mayor. Moyeon juga sama gembira karena kembali menjadi wajah rumah sakit. Daeyang dan Myungjo disetujui untuk bersatu oleh komandan. Moyeon sangat menyukai Si Jin sampai-sampai menamai mobil itu Big Boss, tetapi Si Jin harus berjuang keras di tengah dingin untuk mencucinya. Saat itu Moyeon sangat gembira sehingga turun dari mobil ingin membantunya. Siapa sangka yang dimandikan malah Si Jin. Jadi ada lagi adegan manja dari Si Jin yang sangat romantis. Dan sesuai janji, pada suatu hari yang tiba-tiba cerah, mereka berdua kembali ke Uruk untuk meletakkan kerikil di tempat asalnya. Mereka berdua melihat bintang-bintang di langit dan menikmati momen bahagia ini. Filmnya berakhir di sini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.